Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh Waalaikumsalam li sadri wa warahmatullahi yassir li wabarakatuh. amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami kelompok terakhir, kelompok 7, saya Risa Hani dengan Bapak Asep Supriyadi akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang telah kami runut dengan baik, kami diskusikan dengan baik, dengan judul Pengaruh Sosial Global dan Peran Pemasaran Hijau Terhadap Perilaku Konsumen. Analisis mendalam tentang perilaku konsumen, dampak sosial global dan strategi pemasaran berkelanjutan. Nah, itu adalah judul dari tugas kami. Mungkin kita sudah mengetahui, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bahwa saat ini tren pemasaran hijau begitu berkembangnya ya. Banyak riset-riset yang berbicara mengenai pemasaran hijau. Tapi apa sih pemasaran hijau itu sebenarnya? Nah, pemasaran hijau adalah strategi pemasaran yang menekankan pada produk dan jasa yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, konsep pemasaran hijau bukan hanya berfokus kepada aspek lingkungan saja, tapi juga pada bagaimana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa merusak ekosistem dan sumber daya alam. Ya, banyak kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang mengeksploitasi alam sehingga kerusakan pada lingkungan begitu signifikan. Adanya fokus-fokus pemasaran kepada pemasaran hijau, termasuk di perkuliahan, Bapak Ibu, saya termasuk salah satu pengajar yang mengajar ecopreneurship ya, bagaimana kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitaran kita sehingga tidak merusak alam ya. Pemasaran hijau melibatkan inovasi produk, pengurangan limbah yang ada gitu ya, Bapak Ibu ya. Di belakang Bapak Ibu ini kebetulan produk-produk mahasiswa saya ya. Kalau terlihat ya produk-produk mahasiswa saya, termasuk ini ya tas dari limbah ya, ini tas dari limbah. Nah ini terlihat ya Bapak Ibu ya, nah, tas dari limbah ini adalah salah satu bentuk dari pemasaran hijau yang kami lakukan di sini. Jadi bagaimana limbah itu kita olah menjadi barang-barang yang siap untuk dipasarkan dan bernilai membantu lingkungan kita ya, juga berdampak kepada ekonomi mahasiswa kami khususnya. Dan menurut riset Bapak Ibu, ternyata 73% konsumen global lebih memilih produk dari perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan hidup lingkungan, kata Nelson 2024. Lalu pemasaran hijau bukan hanya tren ternyata Bapak Ibu, tapi kebutuhan strategis dalam menghadapi perubahan iklim, dan kesadaran konsumen semakin lama semakin meningkat Bapak Ibu. Dengan bermunculannya kurikulum mengenai ecopreneurship dan lain-lain yang menekankan kepada pemasaran hijau ini, termasuk mata kuliah kita juga membahas pemasaran hijau, ini adalah salah satu bentuk kesadaran lingkungan bahwa kita harus aware dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan agar lingkungan kita semakin lama semakin tidak rusak. Nah, jadi tujuan dan komponen pemasaran hijau itu apa sih sebenarnya, Bapak Ibu? Yang pertama adalah tujuan perusahaan menerapkan green marketing adalah memperoleh nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan menghasilkan produk yang lebih eco-friendly. Singkatnya, green marketing dipilih untuk memenuhi kebutuhan serta mempengaruhi perasaan emosi konsumen dengan cara mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Semakin banyak orang yang mencintai lingkungan, semakin banyak kampus-kampus yang memberikan kurikulum mengenai sesuatu yang berdampak baik pada lingkungan. Tapi green marketing ini memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama eco label, yang kedua eco brand, yang ketiga environmental advertisement. Ya, ketiga menjadi alat green branding yang mampu meningkatkan kesadaran terhadap fitur serta aspek produk yang ramah lingkungan. Nah, lalu kita selanjutnya akan berbicara mengenai environmental awareness, itu bagaimana merupakan kesadaran perusahaan mengenai kerusakan lingkungan sekitar, serta pentingnya perlindungan terhadap lingkungan tersebut. Dengan ini, perusahaan dapat mengenalkan permasalahan lingkungan dan meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka hasilkan itu ternyata tidak membahayakan lingkungan, Bapak Ibu, serta produk yang mereka hasilkan tidak membahayakan juga pada kesehatan manusia. Nah, semakin lama kita lihat banyak perusahaan yang semakin aware dengan itu, dan harapannya ke depan makin banyak perusahaan-perusahaan yang makin peduli dengan lingkungan kita.
Lalu selanjutnya kita akan berbicara green product features. Apa sih green product features? Yang pertama itu merupakan fitur produk yang mendukung pemeliharaan lingkungan hidup. Paling tidak, sebuah produk yang ramah lingkungan harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama adalah bisa digunakan kembali ya, atau bisa didaur ulang kembali gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemasannya bisa dipertanggungjawabkan, bukan kemasan yang merusak lingkungan ya. Yang ketiga, tidak mengandung bahan yang berbahaya. Jadi kemasannya harus aman, safety ya buat siapa saja penggunanya. Kalau bisa memakai green label ya, memakai green label organik dan bersertifikat. Nah, itu ketetapannya. Lalu selanjutnya kita akan berbicara mengenai green product price. Apa sih green product price? Nah, green product price adalah elemen pemasaran yang sangat penting dalam mempengaruhi konsumen dan menunjukkan kualitas produk. Banyak konsumen yang mau membayar produk yang harganya mahal selama produk itu mempunyai nilai lebih baginya. Dan kebetulan memang saya sebagai pendiri inkubator bisnis yang ada di Universitas Pamulang, Bapak Ibu, sekarang kita sudah mulai mengeluarkan produk-produk green ya Bapak Ibu ya, di mana produk tersebut nilainya mungkin lebih mahal, tapi konsumen peduli. Nah di belakang saya ini ada banyak produk-produk yang ramah lingkungan ya Bapak Ibu ya, terpajang di lemari kita. Ya kita mulai memupuk kesadaran para mahasiswa agar mereka peduli dengan itu ya, karena yang utama adalah generasi muda harus paham terlebih dahulu mengenai ini. Lalu ada juga nih kita contohkan mereka rela membeli makanan yang bahan-bahannya organik, tidak membahayakan kesehatan maupun lingkungan meskipun harganya relatif mahal. Maka makanan-makanan organik seperti salad, Bapak Ibu ya, atau makanan-makanan sehat lainnya sekarang cenderung digemari, gitu ya. Bagi mereka uang yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Itu adalah green product price. Jadi mereka nggak masalah jika harus mengeluarkan uang lebih banyak ketika mereka mendapatkan value atau manfaat yang setara dengan apa yang mereka keluarkan. Nah, lalu selanjutnya kita akan berbicara green product promotion and advertising ya. Apa sih green product promotion and advertising? Yang pertama, perusahaan dalam mengenalkan produk kepada konsumen dengan memanfaatkan environmental advertisement di berbagai media. Dengan begitu, perusahaan dapat mengajak konsumen membeli produk yang ramah lingkungan dan menyadarkan mereka tentang dampak positif dari pembelian tersebut kepada diri sendiri serta lingkungan. Jadi ketika kita membuat promosi mengenai green product promotion ataupun advertising, yang harus kita tekankan adalah bagaimana kita bisa mengedukasi konsumen kita agar mereka tahu nih dampak positif dari pembelian produk tersebut, baik kepada diri mereka sendiri ataupun kepada lingkungan. Ya, jadi bukan hanya sekedar menjual produk, tapi juga mengedukasi orang lain yang kita jual produknya agar mereka menyadari manfaatnya. Lalu elemen kunci dalam pemasaran hijau apa sih Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama adalah produknya yang ramah lingkungan, menggunakan bahan alami ya. Tadi sudah disebutkan ya, dapat didaur ulang, minim dampak negatif ya. Selanjutnya adalah proses produksi yang berkelanjutan, yaitu mengurangi emisi karbon, limbah dan energi fosil, yaitu komunikasi yang transparan ya. Jadi kalau seandainya bahan yang bagus ya diinformasikan secara jujur dan akurat ya kepada konsumen kita sehingga tidak merusak nanti kepada konsumen maupun lingkungan. Lalu pengemasan yang ramah lingkungan, bahan terurai alami atau dapat didaur ulang gitu ya Bapak Ibu. Lalu tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu melibatkan komunitas dan memastikan kesejahteraan sosial. Nah, dampak positifnya apa? Menurut laporan dari Greenpeace 2023, perusahaan yang mengintegrasikan elemen-elemen ini mengalami yang pertama, peningkatan loyalitas pelanggan hingga 40%. Ya karena pelanggan merasa jujur ya. Jadi pelanggan ketika sudah merasa sebuah perusahaan jujur apa adanya, komunikasinya transparan, maka biasanya mereka akan mengena ke hati mereka Bapak Ibu dan mereka akan repeat order kembali ya. Itu berdasarkan apa yang kita alami di lapangan. Lalu pertumbuhan penjualan yang signifikan. Nah, lalu selanjutnya kita akan berbicara mengenai tren perilaku konsumen global di tahun 2025 ini. Nah, fokus kita melihat Asia Pasifik. Itu yang pertama, pertumbuhan pesat konsumen yang sadar lingkungan di Asia Pasifik, Bapak Ibu. Asia Pasifik menjadi pasar terbesar dengan pertumbuhan konsumen yang sadar lingkungan yang dengan kesadaran terhadap lingkungan yang begitu pesatnya, apalagi di tahun 2025 ini.
Ya, lalu faktor utamanya adalah meningkatnya kesadaran akan polusi udara, perubahan iklim yang signifikan ya, dan kesehatan pribadi ya pada saat COVID dulu ya Bapak Ibu ya, di mana banyak orang yang meninggal, banyak orang yang jatuh sakit ya, serta dampak-dampak lainnya terhadap kesehatan, maka konsumen semakin aware dan semakin sadar. Nah, konsumen di negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia juga menunjukkan preferensi tinggi terhadap produk organik, yaitu kendaraan listrik dan teknologi hemat energi. Jadi generasi milenial dan generasi Z sangat dipengaruhi oleh kampanye media sosial yang menyangkut isu lingkungan. Jadi saya mengajak nih kepada Bapak Ibu, di mana kita kan sekarang programnya doktoral ya Bapak Ibu ya, bahwa kita bisa menjadi salah satu pelopor nih Bapak Ibu untuk mempengaruhi generasi muda untuk mencintai lingkungannya. Kalau bukan dari kita nih, orang yang dianggap dipercaya oleh lingkungan ya, kan kalau dosen, doktor itu kan biasanya dipercaya oleh lingkungan ya Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama menggalakkan bahwa ini sangat penting untuk mendukung lingkungan agar lingkungan kita semakin lama semakin tidak rusak. Nah, ini saya berbicara dari hati nih Bapak Ibu. Lalu Iya, ternyata iya. dari penelitiannya 65% konsumen di Asia Pasifik aktif mencari produk berkelanjutan dan bersedia membayar lebih ya seperti tadi yang saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya kita harus akan melihat lagi pelopor kebijakan hijau dan kesadaran konsumen. Nah, Eropa dikenal sebagai pelopor dalam penerapan kebijakan hijau dan memiliki konsumen yang sangat peduli terhadap keberlanjutan. Ya, memang sedikit berbeda ya di Indonesia ya Bapak Ibu ya, tapi yang saya apresiasi adalah di Indonesia sendiri mulai adanya kesadaran gitu ya, walaupun memang belum seperti negara Eropa ya Bapak Ibu ya, tapi alhamdulillah mulai adanya kesadaran terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Yaitu negara-negara seperti ada Jerman, Swedia, Belanda ya memimpin dalam adopsi produk daur ulang, energi terbarukan dan kendaraan ramah lingkungan. Konsumen Eropa juga semakin kritis terhadap greenwashing dan menuntut transparansi dari perusahaan. Lalu selanjutnya ini data dari penelitian ya Bapak Ibu ya, bahwa 78% konsumen Eropa memilih produk berlabel ramah lingkungan ya menurut Eurobarometer 2024, dan 60% menghindari merek yang dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial ya. Nah, ini adalah data risetnya. Lalu selanjutnya adalah ketika kita fokus kepada Amerika Utara, US, dan Kanada. Nah, kekuatan tren pemasaran hijau di negara ini, di Amerika Utara, AS, dan Kanada, tren pemasaran hijau semakin kuat. Konsumen sangat dipengaruhi oleh isu perubahan iklim dan kesehatan pribadi. Produk organik, ramah lingkungan, dan teknologi hemat energi menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ada di negara ini, Bapak Ibu. Tapi tantangan terbesarnya adalah skeptisme terhadap klaim hijau perusahaan, edukasi dan transparansi menjadi kunci keberhasilan. Kalau perusahaannya mengedukasi dan memberikan transparansi, maka biasanya konsumen akan semakin trust terhadap perusahaan. 70% konsumen Amerika Utara memperhatikan aspek keberlanjutan dan pembelian menurut Nielsen 2024. Lalu fokus Amerika Latin dan Afrika, Bapak Ibu. Nah, jadi di Amerika Latin dan Afrika pun kesadaran mulai meningkat terhadap pemasaran hijau ini. Ya, kesadaran akan keberlanjutan mulai meningkat terutama di kalangan generasi muda. Faktor pendorong utama adalah dampak langsung terhadap perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir, produk lokal yang berkelanjutan dan inisiatif komunitas menjadi fokus utama. Namun, keterbatasan akses dan harga masih menjadi hambatan karena biasanya produk-produk yang ramah lingkungan ini biasanya cenderung lebih mahal ya Bapak Ibu ya. Lalu 45% konsumen di Amerika Latin dan Afrika mulai memilih untuk produk ramah lingkungan menurut World Bank 2024. Contohnya nih, koperasi petani kecil yang memproduksi kopi organik atau komunitas pengrajin yang menggunakan bahan daur ulang. Lalu selanjutnya adalah dampak dari media sosial dan pemasaran hijau, yaitu platformnya Instagram ya. Nah, visualisasi produk hijau dan gaya hidup berkelanjutan, yaitu Instagram menjadi platform utama menyebarkan kesadaran tentang pemasaran hijau. Kenapa? Karena Instagram itu rata-rata digunakan oleh semua orang, gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya atau bulanan, brand dapat memvisualisasikan produk hijau melalui foto, video, stories yang menarik, gitu ya. Kampanye influencer hijau atau hashtag seperti sustainable
living atau eco-friendly gitu ya di dalam tagarnya Instagram, mampu meningkatkan engagement dan mendorong konsumen beralih ke produk yang ramah lingkungan. Walaupun nggak mudah ya Bapak Ibu ya, perlu proses yang bertahap. Lalu 60% pengguna Instagram terinspirasi membeli produk hijau setelah mereka melihat konten di platform-platform ini seperti Instagram ya. Mungkin juga sekarang juga ada TikTok dan lain sebagainya macam ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh kontennya feed Instagram yang menampilkan produk fashion berkelanjutan, resep makanan organik, atau tips zero waste living kepada konsumennya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita berbicara mengenai dampak Instagram, sekarang kita akan berbicara dampak media sosial dalam pemasaran hijau. Nah, ini adalah platformnya TikTok. Nah, TikTok Black 150%, peningkatan video dan tagar green marketing, eco tips dalam setahun di tahun 2024 gitu ya. Jadi banyak sekali ya mulai meningkat nih tagar-tagar yang berhubungan dengan produk ramah lingkungan, green marketing di TikTok gitu ya. Lalu edukasi dan promosi efektif untuk generasi muda di mana TikTok ini rata-rata yang melihat adalah generasi muda, walaupun tidak dipungkiri bahwa generasi tua pun atau anak-anak pun melihat TikTok ya Bapak Ibu ya, tapi yang paling banyak adalah generasi muda. Jadi TikTok dengan format video pendeknya telah menjadi alat yang efektif untuk edukasi dan promosi ya, dan promosi mengenai isu lingkungan ya, konten-konten yang viral ya, tips hidup berkelanjutan atau review produk hijau yang mampu menjangkau jutaan pengguna dalam waktu yang singkat. Apalagi ini saya pelajari ya Bapak Ibu ya, bahwa ketika kita seminggu tuh penggunaan TikTok, ini sudah saya uji coba bersama mahasiswa saya ya. Seminggu penggunaan TikTok itu kalau kita intens itu viewersnya bisa kenceng banget ya. Kalau kita intens mengupload konten-konten yang sesuai dan relevan dengan segmen yang kita tuju ya. Lalu brand yang memanfaatkan TikTok untuk kampanye hijau, ke atas sedikit dulu Pak Asep, punten. Brand yang memanfaatkan TikTok untuk kampanye hijau melaporkan peningkatan penjualan hingga 30% ketika mereka memakai brand TikTok sebagai media promosi kita. Lalu viralitas konten video pendek edukatif tentang daur ulang ya, produk yang ramah lingkungan atau tren hidup yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah dampak media sosial LinkedIn dalam pemasaran hijau itu ya. Kita tahu ya Bapak Ibu ya, mungkin saya, Pak Asep, Mbak Fisma, Bu Fadilah dan lainnya menggunakan ini ya, platform ini ya. Jadi mendorong pemasaran hijau di dunia profesional and B2B yaitu LinkedIn berperan penting dalam membangun kesadaran dan kolaborasi bisnis terkait pemasaran hijau. Platform ini digunakan oleh perusahaan untuk yang pertama laporan keberlanjutan, inovasi produk hijau, best practice dalam pemasaran berkelanjutan, diskusi dan artikel di sini membantu mengedukasi pasar B2B dan memperkuat komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Nah, jadi 55% profesional pemasaran menganggap LinkedIn sumber utama informasi dan network strategi. Ya, contohnya CEO membagikan komitmen terhadap perusahaan mengenai emisi nol ya, atau diskusi grup tentang implementasi ekonomi sirkulator dan lain sebagainya macamnya. Oke, selanjutnya adalah Pak Asep ya, Pak Asep. Oh gitu, langsung Ya, oke ini halaman berapa Pak Punten? 16. Oh 16 ya, baru 16. Oh masih ada Ya. 7 lagi ya. Oke, baik saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya, karena Pak Asep ada di pembagian riset ya Pak Asep ya. Setelah Oke. kita bagi tugas dan diskusikan. Lalu selanjutnya studi kasus mengenai industri makanan dan minuman Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa Danone dan Unilever yaitu ternyata sekarang sudah integrasi pada pemasaran hijau. Danone meluncurkan produk yang yogurt organik dengan kemasan biodegradable dan kampanye edukasi konsumen tentang pentingnya konsumsi berkelanjutan. Kalau Unilever mengadopsi prinsip zero waste dan menggunakan bahan baku yang bersumber secara etis ya Bapak Ibu ya. Dan itu diberitahukan kepada konsumennya. Nah, hasilnya kedua melaporkan peningkatan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan penjualan produk hijau sebesar 25% dalam 3 tahun terakhir. Nah, kunci suksesnya adalah yang pertama komitmen jangka panjang terhadap berkelanjutan. Jadi bukan hanya setahun 2 tahun ya Bapak Ibu ya, perusahaan itu berkomitmen untuk
memberikan pemasaran hijau ya atau produk-produk yang ramah lingkungan ya, tapi komitmen yang berkelanjutan. Inovasi pada produk dan kemasan, edukasi konsumen yang efektif dan transparansi rantai pasok. Ya, jangan jangan lupa transparansi rantai pasok. Lalu selanjutnya di industri fashion ya, studi kasusnya di industri fashion, Patagonia dan Stella McCartney ya, jadi pionir fashion berkelanjutan. Patagonia menggunakan bahan daur ulang mempromosikan program Urban Wear yaitu repair and reuse untuk mengurangi limbah tekstil ya Bapak Ibu. Jadi kalau Stella fokus pada desain ramah lingkungan ya tanpa kulit dan bulu hewan, transparansi terhadap rantai pasok dan material inovatif dari perusahaannya. Dampaknya adalah berhasil membangun komunitas konsumen yang loyal dan meningkatkan kesadaran global terhadap fashion berkelanjutan. Inovasi utama adalah penggunaan material daur ulang dan organik, model bisnis sirkular atau repair, reuse, recycle gitu ya, advokasi untuk perubahan industri, komunikasi brand yang kuat tentang nilai-nilai etis. Oke. Lanjut adalah industri yang terkait dengan teknologi, Apple and Tesla yang sering kita dengar dan sering kita bahas di dalam kuliah-kuliah kita ya Bapak Ibu ya. Apple berkomitmen menggunakan 100% energi terbarukan di fasilitasnya, mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan meningkatkan daur ulang produk. Nah, kalau Tesla sendiri memimpin pasar kendaraan listrik dengan inovasi teknologi baterai, jaringan pengisian luas, dan misi mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan. Nah, pengaruhnya ternyata tidak hanya menjual produk, tapi mereka membangun narasi berkelanjutan yang kuat yang mempengaruhi perilaku konsumen global. Nah, strategi kuncinya adalah investasi besar dalam research and development mereka Bapak Ibu untuk teknologi hijau ini. Jadi mereka akan memakan investasi yang sangat besar untuk investasi mereka riset and development mereka dalam teknologi hijau ini ya. Lalu desain produk yang mereka pertimbangkan ya, desain produk yang mempertimbangkan siklus hidup ya. Jadi siklus hidup produk ya, komunikasi yang jelas tentang target dan pencapaian berkelanjutan, menciptakan ekosistem produk dan layanan pendukung misalnya Supercharge Tesla. Lalu studi kasus pada kosmetik, The Body Shop ya Bapak Ibu ya, parfum yang sangat saya gemari, dan Lush yaitu komitmen pada bahan alami dan etika. The Body Shop menggunakan bahan alami, mendukung perdagangan adil, community fair trade ya, dan kampanye menentang uji coba pada hewan. Lalu Lush fokus pada produk tanpa kemasan, naked products, bahan organik, segar, dan kampanye etis yang vokal. Nah, hasil dari industri ini adalah berhasil menarik konsumen yang peduli lingkungan dan sosial, Bapak Ibu, serta meningkatkan kesadaran dan pentingnya produk kosmetik yang berkelanjutan. Dan nilai jual yang uniknya adalah transparansi bahan baku dan sumbernya, pengurangan limbah kemasan secara drastis, keterlibatan aktif dalam isu sosial dan lingkungan, pengalaman retail yang unik dan edukatif. Selanjutnya pada industri otomotif Bapak Ibu ya, pada industri otomotif itu kita melihat adanya Toyota dan BMW. Inovasi kendaraan ramah lingkungan, yang pertama Toyota, pionir kendaraan hibrid dengan lini Prius, terus mengembangkan teknologi hidrogen dan efisiensi bahan bakar. Lalu BMW seri iX i8 gitu ya, menunjukkan komitmen pada kendaraan listrik premium, penggunaan material berkelanjutan dalam interior, dan produksi yang lebih ramah lingkungan. Nah, strategi pemasaran mereka menekankan efisiensi bahan bakar, pengurangan emisi karbon, teknologi hijau, dan pengalaman berkendaraan di masa depan untuk menarik konsumen yang sadar akan lingkungan. Lalu fokus pengembangannya adalah diversifikasi teknologi powertrain, hibrid ya, lalu hidrogen ya, ada lainnya, pengurangan jejak karbon produksi, pengembangan infrastruktur pendukung seperti misalnya stasiun pengisian dan lain sebagainya macam. Lalu yang paling penting juga adalah edukasi pasar tentang manfaat kendaraan listrik dan hibrid ini. Nah, selanjutnya mengenai tantangan greenwashing akan dijelaskan oleh rekan dan sahabat saya Pak Asep. Monggo Pak Asep, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Risa. Alhamdulillah sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Eh, dan memang kalau kita bicara tentang lingkungan hijau, memang dasarnya adalah seperti itu ya. Back to nature, kembali ke alam, di mana alam bumi ini, ya, planet bumi ini memang awalnya adalah betul-betul green gitu ya. Kemudian karena ada ulah manusia yang
termasuk kita ya yang memiliki kebutuhan, keinginan dan harapan yang sangat banyak gitu kan, sehingga eh, bumi diolah menjadi kurang apa namanya bermanfaat, tapi kurang sangat bermanfaat gitu kan. Tapi akhirnya lingkungannya tercemar karena kita ingin kembali kepada yang green, di mana itu merupakan suatu harapan kita bahwa bumi itu green, maka kita kembali ke lingkungan yang green itu harapannya, sehingga segala sesuatu di dalam eh, aktivitas kita manusia pada akhirnya kita kembali ke green, sehingga dengan green itu diharapkan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan tantangan greenwashing. Apa itu greenwashing? Greenwashing adalah praktek perusahaan yang memberikan klaim palsu atau menyesatkan tentang keberlanjutan produk secara operasional. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan tanpa benar-benar melakukan perubahan signifikan. Jadi memang harus ada perubahan yang signifikan ya kalau memang kita menginginkan lingkungan itu green. Dampaknya adalah merusak kepercayaan konsumen, menghambat perkembangan pemasaran hijau yang otentik dan membuat konsumen skeptis. Jadi memang kalau kita tidak kembali kepada keadaan hijau atau lingkungan yang hijau, itu tidak akan bagus dalam lingkungan kita itu. Apalagi terjadi perang dan lain sebagainya, seperti yang kita lihat sekarang ini, bagaimana mau green ya lingkungan kita itu. Kalau memang itu memang dasarnya harus pikiran kita juga green. Dengan pikiran kita itu green, maka lingkungan juga akan green. Tuh, yang dikhawatirkan sekarang kan terjadi perang gitu kan, seperti itu juga itu akan mempengaruhi green. Kemudian warning rate is 60%, klaim hijau di pasar global terbukti tidak akurat atau menyesatkan. Ya. Contoh umumnya penggunaan istilah ambigus seperti eco-friendly tanpa bukti, gambar alam dan kemasan produk yang tidak ramah lingkungan, atau menyoroti satu aspek hijau kecil sambil mengabaikan dampak negatif besar lainnya. Itu yang tidak diharapkan oleh kita itu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang apa namanya menganggap bahwa green, tanggung jawab green atau tanggung jawab lingkungan itu tidak mereka lakukan dengan baik, itu yang tidak diharapkan. Kemudian proyeksi masa depan 2030. Ini udah proyeksi harapan di masa depan 2030 seperti apa yang harus kita jalani mulai dari di starting dari 2025 paling tidak gitu ya. Akselerasi inovasi teknologi hijau. Teknologi hijau diperkirakan akan mengalami kemajuan pesat hingga 2030. Beberapa area kunci: energi terbarukan, kendaraan listrik, material ramah lingkungan, AI, and IoT untuk optimasi penggunaan energi, manajemen limbah pintar, dan pertanian presisi. Yang lainnya itu sudah pasti sudah pada hafal semua, tapi kita dihadapkan kepada AI. Nah, AI ini kan harus green juga, green AI, baik di berbagai ini ya, di berbagai bidang kehidupan, berbagai teknologi juga gitu kan, kesehatan, termasuk kita di dunia pendidikan mempergunakan AI harus green gitu kan. Seperti apa greennya AI itu? Ya kita pergunakan AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Ya kita jangan mengandalkan 100%, tapi kita ambil ambil yang intinya kemudian kita kembangkan, kita parafrase, jangan hanya copy paste tapi pakai parafrase, itu bisa membantu kita gitu kan. Jadi green di situ ya. Green AI untuk akademik atau akademis. Kemudian proyeksi masa depan 2030, kebijakan dan regulasi pendukung penguatan kerangka kebijakan lingkungan. Pemerintah di seluruh dunia diperkirakan akan memperketat kebijakan lingkungan dan memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan pemasaran hijau. Beberapa tren kebijakan: target karbon netral, pajak karbon dan sistem perdagangan emisi, standar emisi yang lebih ketat, mandat penggunaan energi terbarukan, regulasi ekonomi sirkular, insentif fiskal. Kebijakan ini akan mendorong inovasi, investasi, dan memberikan pelindungan bagi konsumen dan lingkungan.
Contoh kebijakan global, EU Green Deal, paket kebijakan untuk menjadikan Eropa netral iklim pada 2050, Paris Agreement, Komitmen Global, Emerging Pemanasan Global, dan lain sebagainya. Ini yang saya sedang perhatikan itu eh, yang sedang bergejolak antara Iran yang itu kan itu juga apa namanya arahnya kan arah green pengennya itu Amerika itu, tapi kan salah di dalam cara penyelesaiannya saja sebetulnya seperti itu. Ini luar biasa sebetulnya karena memang dikhawatirkan gitu kan, dikhawatirkan ada sesuatu ya, padahal mereka juga memiliki hal yang sebetulnya kalau kalau digunakan itu tidak akan merusak green gitu kan, city green dan lain sebagainya. Kota akan tidak menjadi green, bahkan menjadi hancur kan seperti itu. Karena memang mereka tidak ke sana larinya. Proyeksi masa depan 2030, peran aktif konsumen, konsumen akan semakin aktif, kritis, dan kolaboratif dalam mendorong agenda keberlanjutan. Nah, inilah, keberlanjutan inilah, dengan green itu keberlanjutan itu akan terjadi. Akan kita sesuai dengan harapan kita. Estimasi kita akan terwujud ketika lingkungan itu green, maka keberlanjutan juga akan green. Konsumen sebagai agen perubahan, advokasi, mendukung kebijakan pro lingkungan, feedback, masukan konstruktif untuk perusahaan, kolaborasi, co-creation produk hijau, boykot, menolak dan mendukung perusahaan berdasarkan nilai keberlanjutan. Konsumen menuntut transparansi penuh, keterlibatan dalam pengembangan produk dan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Nah inilah. Jadi dengan green itu agar keberlanjutan maka sosial juga gitu kan harus mendukung gitu kan. Sosial dan lingkungan harus mendukung untuk tercapainya keberlanjutan itu. Intinya di dalam membicarakan green, green environment green itu jelas itu adalah kontinuitas ya, ataupun keberlanjutan. Kemudian proyeksi masa depan 2030, inovasi bisnis berkelanjutan sebagai kunci, keberlanjutan sebagai inti model bisnis. Kita kembali ke bisnis. Jadi green itu ya memang perusahaan itu harus menghasilkan produk yang green atau green product. Sehingga dengan green product menjadi bisnis produk dan keberlanjutan daripada bisnis itu akan terjadi. Bisnis yang mengintegrasikan keberlanjutan secara mendalam akan menjadi pemenang inovasi dan mencakup hal-hal seperti pengembangan produk dan layanan, kemudian model ekonomi sirkular, digitalisasi pemasaran, kemudian rantai pasokan dan yang berkelanjutan. Sebagai contoh model bisnis inovatif, interface, karpet, ya, kemudian model mission zero, loop, produk dalam kemasan yang dapat digunakan kembali, regeneratif, pemulihan sistem alam dan lain sebagainya. Jadi, semuanya memang harus disentuh berdasarkan prinsip green, gitu kan. Sehingga inovasi pun gitu, akan mengarah kepada green innovation, green marketing, ya, dan lain sebagainya, sehingga kontinuitas perusahaan akan terjaga dan berjalan dengan baik. Nah itu barangkali untuk apa namanya ulasan buku ya, ulasan buku yang Ibu Risa dan saya coba untuk diungkap gitu ya, dan mungkin masih banyak kekurangannya, mohon maaf kalau memang masih banyak kekurangan, dan ini kalau hanya standar dasar ini kita sudah sampai gitu kan, banyak sekali ini yang bisa kita pahami dari green, environment green dan lain sebagainya, sehingga ini merupakan masukan bagi kita, termasuk kami dalam mempelajari green environment, kemudian marketing environment, kemudian business environment, dan kontinuitas perusahaan ataupun perusahaan yang berkelanjutan, sustainable kinerja perusahaan, sustainable performance, itu diantaranya ini. Kemudian kita masuk ke jurnal yang berhasil kami coba untuk diungkap, dianalisis ya,
sesuai dengan arahan dari tim pengajar dan kita semua. Memang jurnal ini sangat penting sekali sebagai dasar kita eh, hari-hari berikutnya untuk menyelesaikan tugas doktor ini dengan mendekatkan diri kepada jurnal sementara ya. Mohon maaf, sebetulnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi ini kita mencoba untuk dekat dengan jurnal gitu ya, untuk hal-hal seperti ini. Mohon maaf. Oke, judul Green Marketing and Zen Theory of Planet Behavior Across Market Examination. Penulis Muhammad Salman Sabir, Muhammad Ali Bait, Ali Sulaiman, Nabil Hasan Al-Kumaim, Arsad Mahmud dan yang lainnya, atau bisa disingkat sebagai Sabir et al. Gitu, Sabir dan teman-teman, yang 2020 diterbitkannya. Nama jurnalnya adalah Sustainability, keberlanjutan. Dan memang ada jurnal yang mengupas tentang keberlanjutan, di dalamnya juga keberlanjutan. Tadi buku juga sebetulnya keberlanjutan melalui green innovation, green marketing, green product, dan lain sebagainya. Kemudian tahun terbit 2020, penerbitnya MBDPI. Doinya seperti yang tertulis di situ. Afiliasi penulisnya Dhofar University, Universitas Teknik Malaysia. Afiliasi penulisnya. Kemudian jenis artikelnya adalah research paper. Ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Hasil kami ini masih sederhana gitu ya. Artinya kita coba secara garis besarnya, belum cakup kepada hal-hal yang fundamental, artinya kepada hal yang lebih bagus lagi. Cuman kita coba untuk mengungkap secara intinya saja. Summary tujuan dari penelitian ini, dari penelitian artikel ini adalah untuk meneliti dampak bagaimana pendekatan pemasaran hijau terhadap perilaku konsumen dan lingkungan di Uni Emirat Arab. Penelitian telah dilakukan di negara maju dan berkembang. Sebetulnya penelitian ini telah dilakukan di negara maju dan berkembang. Namun sedikit perhatian untuk di Uni Emirat Arab atas pemasaran hijau dan perilaku konsumen terhadap lingkungan. Pemerintah Uni Emirat Arab merencanakan perbaikan ekonominya dengan perubahan iklim melalui pengembangan ekonomi hijau, tetapi memerlukan data yang diperlukan untuk memfasilitasi transformasi ekonomi tersebut. Bidang penelitian pemasaran atau pemasaran hijau dan perilaku konsumen dipelajari secara terpisah. Jadi di dalam penelitian hijau itu, penelitian pemasaran, penelitian hijau dan perilaku konsumen itu dipelajari terpisah. Di sini uniknya yang menggiring kita terinspirasi, mungkin menggiring mereka untuk melakukan penelitian gitu kan. Dan kita sangat menarik sekali ini untuk sedikit dipelajari sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Dukungan konsumen terhadap perlindungan lingkungan semakin meningkat. Dukungan konsumen terhadap perlindungan sangat meningkat, sehingga permintaan produk ramah lingkungan juga sangat meningkat. Memang seperti itu saat-saat ini ya. Karena memang lingkungan dan dunia dan lingkungan atau bumi dan lingkungannya sudah banyak terganggu sekali, sehingga semua manusia itu ingin kembali kepada green ya, kepada lingkungan yang bersih. Gitu. Fokus pada lingkungan kontemporer, pemasaran hijau sangat penting, iklan ramah lingkungan. Nah, disambungkan dengan marketing, maka akan nyambung dengan iklan ramah lingkungan, sangat efektif untuk mempromosikan produk itu di berbagai platform ya. Semua juga sekarang produk-produk itu mengarah ke produk yang berbasis lingkungan hijau ya, atau bersehat gitu, lingkungan yang sehat, atau produk yang sehat gitu ya. Sejak tahun 80-an para akademisi sudah tertarik untuk memerankan strategi pemasaran hijau untuk menarik konsumen atau menarik konsumsi konsumen. Jadi ternyata dari 1980-an ya, mulai akademisi tertarik. Cuman ramainya itu kayak seperti sekarang gitu kan. Ramainya itu sekarang. Dan memang kita semakin menyadari pentingnya lingkungan yang hijau.
Tahun 2010 aktivitas pemasaran hijau meningkat signifikan ya, untuk memperoleh kepercayaan menjadi berkelanjutan. Jadi memang tadi memang di settingnya seperti itu ya. Memang Allah sudah men-setting seperti itu bahwa green itu akan dijadikan dasar sebagai untuk berkelanjutan. Sustainable-nya itu didasarkan dengan green ya, dengan hijau atau bersih lingkungan itu. Gagasan pemasaran hijau mencakup dimensi sosial yang mengarah pada fokus terbatas pada sumber daya lingkungan dan dampak lingkungan dari pemasaran konvensional terhadap kinerja pemasaran. Pemasaran hijau didefinisikan sebagai asumsi teoritis berbasis sumber daya, pengembangan didasarkan pada 3 kemampuan perlindungan lingkungan dan polusi, pengembangan produk berkelanjutan, dan kemampuan proses pengolahan produk. Penelitian ini berfokus pada di dalam pendahuluan ini, penelitian ini berfokus mengisi kesenjangan literatur dalam konteks pemasaran hijau dan perilaku konsumen terhadap lingkungan. Temuan studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengintegrasikan faktor yang diteliti ke dalam ekonomi. Jadi ada beberapa di dalam pendahuluan itu ketika membahas mengenai lingkungan hijau atau green marketing, environmental marketing, itu ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pertama adalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan yang signifikan antara pelabelan ekologi dan perilaku konsumen terhadap lingkungan? Apakah ada hubungan yang signifikan antara kemasan dan merek hijau? Apakah ada hubungan yang signifikan antara produk hijau, premium, dan harga dengan perilaku konsumen terhadap lingkungan? Apakah ada hubungan signifikan antara kepedulian dan keyakinan? Ya, ini ada 4 bagian yang ingin diketahui dalam penelitian ini ya. Dan semuanya ini pengaruh hubungannya adalah hubungan langsung. Kemudian itu dari sisi pendahuluan. Kemudian kritika reviewnya bahwa kesenjangan disampaikan adanya perbedaan konteks pemasaran hijau dan perilaku konsumen dengan mengintegrasikan faktor yang mempengaruhi keadaan ekonomi. Iya, sebentar ya. Jadi munclok ya. Mempengaruhi keadaan ekonomi akan tetapi pada bagian ini tidak dijelaskan secara detail. Minimal integrasi perilaku konsumen. Pendahuluan belum mengaitkan secara eksplisit variabel-variabel yang diteliti dengan kerangka teori perilaku konsumen. Misalnya teori plans behavior, TPB, value, belief norms. Jadi tidak dibahas di sini, mungkin nanti dibahas di dibahas di bagian tinjauan pustaka. Kurangnya pemaparan kesenjangan praktis. Selain celah dalam literatur akademik, ya, penulis seharusnya menyoroti juga kesenjangan dalam praktek bisnis. Jadi hanya teoritis aja, fenomena bisnisnya atau praktik bisnisnya di pendahuluan tidak dikemukakan, harusnya dikemukakan. Saran perbaikannya, perkuat integrasi teori sosial dan lingkungan. Kemudian relevansi topik global yang kuat, pengakuan terhadap kesenjangan riset perencanaan sudah baik, tetapi data transformasi tidak dijelaskan dengan baik. Perumusan pertanyaan penelitian yang jelas, ada 4 tadi itu, pendahuluan secara langsung mengarahkan pembaca pada 4 pertanyaan penelitian utama yang terukur dan terfokus pada hubungan antar variabel. Kesenjangan disampaikan, kesenjangan itu juga bisa ada di pendahuluan, disampaikan pada konteks pemasaran hijau. Minimal terintegrasi, kekurangnya pemaparan praktis, dan saran-saran perbaikan. Integrasi, masukkan pendekatan teori perilaku TPB atau VBN, teori agar dasar psikologis konsumen dapat konteks lingkungan lebih komprehensif dan logik. Kemudian yang kedua adalah literatur review. Ini tinjauan pustakanya. Definisi dan evaluasi pemasaran hijau. Pemasaran hijau adalah pendekatan strategik yang mencakup modifikasi produk, pengemasan,
pelabelan serta promosi untuk mendukung kelestarian lingkungan. Konsep ini semakin berkembang sejak tahun 90-an seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Pentingnya pemasaran hijau, pemasaran berperan dalam membantu perusahaan menghadapi tekanan lingkungan global dan menjadi alat strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis. Jadi memang dengan pemasaran global ini atau pemasaran hijau ini yang mengglobal, maksudnya pencapaian keunggulan kompetitif itu diharapkan sekali ya. Jadi keunggulan bersaing, sehingga dengan keunggulan bersaing itu kita akan bisa sustainable, berkelanjutan. Peran pelabelan ekologis, label ramah lingkungan menjadi instrumen penting yang memberikan informasi kredibel kepada konsumen mengenai dampak lingkungan suatu produk. Ini juga kan sebetulnya kalau mohon maaf di luar Islamnya, kalau di Islam itu kan sudah dari label halalnya itu sudah bersih dan halal gitu kan, sebetulnya itu kan arahnya. Kalau dilihat dari konteks Islam ya. Pengaruh kemasan dan merek hijau. Nah, tadi itu uh, pemasaran hijau, ini kita masuk ke pengaruh kemasan dan merek hijau. Kemasan dan merek. Kemasan dan branding yang mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan berkontribusi terhadap pembentukan sikap positif konsumen. Jadi untuk membangun sikap positif konsumen terhadap produk yang kita pasarkan itu, maka kemasan dan brandingnya juga harus mencerminkan pada green gitu kan. Keyakinan dan kepedulian lingkungan konsumen. Ya, konsumen yang memiliki kepercayaan kuat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan cenderung memiliki perilaku pembelian yang lebih pro lingkungan, meskipun kesenjangan antara sikap dan tindakannya juga bisa berbeda gitu ya. Jadi memang harus lebih cenderung kepada pro lingkungan gitu. Gap ya, atau celah antara niat dan perilaku, beberapa studi mencatat adanya jarak antara sikap positif terhadap lingkungan dan keputusan pembelian yang disebabkan oleh berbagai faktor psikologi dan praktis. Ini antara sikap positif dan keputusan pembelian bisa berbeda sebetulnya ya pada implementasinya gitu kan. Tapi secara teoritis sikap positif akan mendukung keputusan pembelian yang positif. Sikap positif terhadap lingkungan yang bersih maka akan mendukung keputusan pembelian terhadap produk yang bersih atau produk yang ramah lingkungan. Tantangan implementasi strategik merek hijau atau merek yang berwawasan lingkungan, peneliti mencatat bahwa keberhasilan strategi merek hijau masih rendah karena kurangnya diferensiasi merek yang konsisten terhadap nilai-nilai keberlanjutan. Hal ini membuat konsumen kesulitan mengidentifikasi produk yang benar-benar otentik green gitu kan, green product gitu kan. Walaupun memang sudah dipelajari, dicanangkan, diteliti dari tahun 80-an, tapi ternyata untuk diferensiasi dan sebagainya sulit sekali ya. Karena memang keinginan manusia itu tidak terbatas dan mungkin belum sampai pada ke situ secara general, secara umumnya. Peran perilaku industri dan pemerintah, nah ini peran pemerintah dan industri ya harus saling mendukung ke arah pencapaian tujuan hijaunya lingkungan ini, sehingga hijau lingkungan, hijau produk, dan keberlanjutan akan tercapai. Di mana pemerintah, produsen, pemasar, konsumen harus dapat menciptakan ekosistem yang mendorong praktik konsumsi dan produksi yang berkelanjutan secara sistemik. Nah, itu yang diharapkannya. Coba ke kritika reviewnya ya. Kritika review dari literatur review atau kepustakaannya bahwa kontribusi kontekstual review artikel ini mengisi kekosongan literatur dalam konteks negara berkembang seperti Uni Emirat Arab yang sebelumnya jarang menjadi fokus dalam studi empiris pemasaran hijau, sekarang diharapkan mereka sudah mulai masuk ke itu ya. Integrasi konseptual yang solid. Studi ini menggabungkan 4 variabel penting dalam pemasaran hijau, pelabelan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kemasan, harga, ya,
kepercayaan pada kepedulian lingkungan. Nah, itu kan yang sedang dipupuk, yang harus disampaikan kepada konsumen sehingga semua konsumen dan produsen mengarah kepada segala sesuatu yang berbau lingkungan hijau atau green environment. Penggunaan metode statistik lanjutan, penerapan confirmatory factor analysis, kemudian struktural equation modeling, memberikan validasi yang kuat terhadap hubungan antara variabel dukung. Aplikasi praktis dunia usaha dan kelemahannya adalah eh, cakupan geografis terbatas. Sampel hanya dari satu wilayah, ya, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisir. Keterbatasan variabel lain yang relevan. Adanya keterbatasan, penelitian ini belum menyertakan faktor sosial demografis, geografis yang juga mempengaruhi perilaku konsumen terhadap produk hijau, seperti pendidikan, kesadaran ekologis, dan norma sosial. Walaupun memang sudah disampaikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi, tapi untuk menyadarkan secara maksimal kepada masyarakat akademis itu juga memiliki tantangan dan harus panjang perjalanannya. Hasil tidak konsisten pada faktor green packaging. Green packaging branding ditemukan tidak signifikan secara sistematis, namun tidak dibahas lebih dalam analisis kritis ini. Kemudian beralih ke metode penelitian, summary-nya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, kuantitatif. Berarti ada hitung-hitungan di situ dengan pendekatan statistik dan menggunakan data primer biasanya, ya. Desain survei deskriptif dan korelasional untuk menganalisis hubungan antara pendekatan pemasaran hijau dan perilaku konsumen terhadap lingkungan di Uni Emirat Arab. Instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan datanya mempergunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi bukan sangat puas sampai sangat tidak puas, tapi ini dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kuesioner terdiri dari beberapa bagian yang mengukur variabel laten berdasarkan indikator yang dikembangkan dari literatur sebelumnya. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna produk hijau di Uni Emirat Arab. Jadi satu negara ini populasinya, ya, targetnya itu. Tetapi sampelnya adalah 359 responden dipilih secara pervasive sampling dari berbagai pusat perbelanjaan. Di banyak pusat perbelanjaan, jadi diambil beberapa persen gitu sesuai dengan metode yang dipergunakannya, itu pervasive sampling, sehingga diperoleh 359 responden yang memenuhi kuesioner yang mengisi dengan baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Sampel dipastikan mewakili berbagai usia, jadi diharapkan sampel ini dipastikan representatif, mewakili dari populasi yang ada, latar belakang etnis dan status sosial ekonomi. Jadi mereka pasti kebagian untuk mengisi kuesionernya. Dari 359 itu dianggap representatif, ya, mewakili dari populasi target yang ada gitu kan. Seperti apa itu kan ada di dalamnya. Mungkin nanti dikritisi, ya. Teknik analisis data, analisis faktor pertama menggunakan faktor confirmatory analysis, ya, atau CFA untuk menguji validitas konstruk, item indikator dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan struktural question modeling atau SEM, ya, untuk menguji hubungan antara variabel. Tapi kalau di dalam PLS atau AMOS, ini pakai AMOS, ya. Dalam AMOS itu bahasanya itu dalam SEM itu sudah bukan variabel X, variabel Y, adalah konstruk laten, eksogen dan endogen. Gitu. Periode dan lokasi penelitian, waktu pengumpulan data selama 6,5 minggu, pusat perbelanjaan di wilayah Uni Emirat Arab. Seperti apa 6,5 minggu, ya, untuk 359, ya mungkin disebar dengan mempergunakan banyak orang atau menggunakan Google Form gitu kan. Tidak dijelaskan di sini. Kemudian di kritika reviewnya,
Pendekatan statistik lanjutan CFA dan SEM, penggunaan confirmatory factor analysis dan structural question model merupakan kekuatan utama penelitian ini. Jadi mempergunakan SEM dan CFA itu mempergunakan apa namanya menjadikan penelitian ini adalah utama gitu ya, atau bagus gitu kan. Memungkinkan uji hubungan laten antara variabel dengan presisi tinggi. Hal ini menunjukkan kematangan metodologis yang jarang dijumpai pada studi berbasis survei di wilayah negara berkembang. Konstruksi kuesioner berdasarkan literatur valid. Item-item dan kuesioner dikembangkan dari sumber literatur terdahulu yang kredibel menjadi konstruk yang memiliki dasar teoretik yang kuat ya. Sekaligus 5 poin yang umumnya terbukti. Kuesionernya berarti kuesioner dibangun dari kuesioner yang sudah dikembangkan, yang sudah diujikan oleh para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, gitu kan? Yang digunakannya adalah seperti itu. Dan juga bisa aja merujuk ke salah satu peneliti, satu artikel gitu ya, atau menggabungkannya gitu kan di sini. Kemudian penggunaan skala ini cukup standar untuk pengukuran sikap dan persepsi, sehingga hasil mudah dibandingkan dengan studi lain di bidang pemasaran dan perilaku konsumen. Jumlah sampel layak untuk SEM dengan 359 biasanya kan 200 ya, lebih besar disarankan 200 untuk SEM itu lebih besar 200 ya. Bahkan hair itu terakhir saya lihat itu 400 ya, tapi kan mengambil dari awal itu yang awal itu 200 responden ya. Kesininya itu lebih ditingkatkan lagi agar dengan harapan itu bisa representatif dari sampel yang ada atau dari populasi yang ada. Kelemahan dan keterbatasan pendekatan potong lintang cross section. Studi ini bersifat potong lintang sehingga tidak mampu menangkap dinamika perubahan persepsi atau perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Hal ini membatasi pemahaman atas sebab akibat atau tren jangka panjang dalam pemasaran hijau. Sampling tidak menggunakan probabilitas sampling, teknik pengambilan sampel purposive dari pusat perbelanjaan bisa menghasilkan bias karena tidak mempresentasikan populasi Uni Emirat Arab secara menyeluruh, terutama mereka yang tidak sering berbelanja di mall dan berasal dari pedesaan. Nah, ini tidak merepresentasikan kalau seperti ini ya, menurut pendapat ini ya. Tidak disediakan data demografis, kemudian rekomendasi pengembangannya gunakan teknik mix method. Ya. Pendekatan kuantitatif dapat dilengkapi dengan kualitatif, misalnya wawancara atau focus group discussion untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang persepsi konsumen terhadap produk hijau. Jadi selain dengan kuantitatif, ya, menyebarkan kuesioner dengan kuesioner tertutup, ya, harus dibarengi dengan kuesioner terbuka dan itu akan dimikkan menjadi mix method dengan wawancara dan fokus grup sehingga alasan-alasan yang akan menjadi dasar untuk menganalisisnya menjadi bahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tambahan pengujian validitas diskriminan dan konvergen. Nah, itu biasanya ini validitas ini memang sudah biasa dilakukan. Hasil mana tadi hasilnya? Lupa. Mohon maaf. Pelabelan ekologis ditemukan ekologis positif dan signifikan. Nah, ini hasilnya itu. Jadi ditemukan bahwa pelabelan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Biasanya hasil itu kan walaupun tidak walaupun bagaimana itu akan menjawab hipotesis ya. Hipotesis bahwa di sini ada ekologis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keyakinan konsumen terhadap lingkungan. Artinya konsumen di Uni Emirat Arab lebih percaya pada produk yang memiliki label lingkungan yang jelas, mudah dibaca, dan relevan dengan gaya hidup mereka. Kemudian kekemasan,
kemasan dan merek hijau. Hasil menunjukkan bahwa kemasan dan merek hijau tidak berpengaruh signifikan. Ada 4 tadi, ini 2, jadi tidak signifikan satu. Kemasan dan merek hijau tidak berpengaruh signifikan. Ini mengindikasikan bahwa konsumen di Uni Emirat Arab belum sepenuhnya terpengaruh oleh informasi kemasan atau branding yang ramah lingkungan saat membentuk keyakinan mereka terhadap isu. Gitu. Produk hijau, premium, dan harga, variabel ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Jadi kalau produk, jadi melihat fisik produknya yang hijau atau yang ramah lingkungan, ya. Kemudian harganya juga, gitu kan. Ini baru berpengaruh positif yang signifikan. Itu kan kebanyakan seperti itu, memang dari sisi produknya yang berkualitas dan sebagainya, termasuk produk hijau, dan kemudian harganya juga yang sesuai dengan kemampuan dan daya beli dan kualitas tersebut, gitu kan. Itu akan positif dan signifikan. Konsumen menunjukkan kesediaan untuk membayar lebih untuk produk hijau, untuk produk yang betul-betul ramah lingkungan itu sudah tidak melihat harga lagi, berapapun harganya mereka siap untuk membelinya dan percaya bahwa harga yang lebih tinggi mencerminkan kontribusi terhadap lingkungan dan kualitas yang lebih baik. Kepedulian dan keyakinan lingkungan, hasil konfirmasi bahwa kepedulian dan keyakinan lingkungan konsumen terhadap isu lingkungan memiliki pengaruh signifikan dan kuat. Kemudian model SEM juga valid dan layak. Ya, semua konstruk dalam model SEM model menunjukkan nilai goodness of fit yang memadai. Kemudian RMC 0,054 dan itu alat-alat statistik daripada SEM dengan AMOS itu memenuhi persyaratan untuk goodness of fit model. Yang berarti model memiliki validitas struktural yang baik untuk menguji hubungan antara variabel yang diteliti. Saya mencoba ke critical review. Hasil konsisten dengan teori pemasaran hijau. Hasilnya konsisten. 3 dari 4 variabel yang diteliti itu, eco labeling, green premium pricing, dan environment belief, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap keyakinan konsumen terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori dan literatur terdahulu yang relevan yang menyatakan bahwa label harga dan nilai personal berperan penting dalam membentuk preferensi atau pilihan konsumen hijau. Validitas statistik yang kuat dengan menggunakan struktur equation model atau SEM dan menguji goodness of fit yang memadai, ya, hasil penelitian memiliki dukungan statistik yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dukungan empiris terhadap willingness to pay. Temuan bahwa konsumen bersedia membayar lebih untuk produk hijau. Memberikan bukti kuat terhadap konsep willingness to pay for sustainable yang semakin penting dalam pemasaran global. Jadi sustainable itu sangat penting dalam pemasaran global. Tidak global juga sebetulnya penting, apalagi global kan seperti itu ya. Konfirmasi terhadap penting nilai pribadi, environment concern, muncul sebagai variabel paling kuat pengaruhnya terhadap CBTI. Menekankan bahwa keyakinan personal adalah fondasi utama dalam mendorong konsumsi hijau. Dari keyakinan, jadi harus memberikan suatu keyakinan atas produk yang green product, kemudian pricing, green pricing, ya, dan lain sebagainya, sehingga itu akan meyakinkan personal dan menjadi fondasi utama di dalam mendorong konsumsi hijau. Nantinya akan menjadi keberlanjutan hijau, green, sustainable, yang didahului dengan green performance. Ya. Kelemahannya, kegagalan signifikan pada GPB tidak dieksplorasi lebih lanjut. Namanya tidak dieksplorasi lebih lanjut. Hasil bahwa green packaging dan branding tidak dieksplorasi lebih lanjut, tidak berpengaruh signifikan, tidak dianalisis secara mendalam. Penulis tidak menggali apakah hal ini disebabkan oleh kekuatan kemasan yang tidak konsisten, kurangnya edukasi konsumen,
atau fenomena greenwashing itu diantaranya ya. Tiga levelnya harusnya ditindaklanjuti gitu kan hal tersebut sehingga menjadi pendorong dan pengkuat untuk mengkonsumsi produk hijau sehingga berkelanjutan atau sustainable di dalam perusahaannya. Keterbatasan hanya menguji hubungan langsung. Jadi tadi itu hanya hubungan langsung ya. Ada 4 hubungan itu adalah hubungan langsung. Tidak ada tidak ada mediasinya, variabel mediasinya atau variabel moderasinya. Jadi hanya hubungan langsung. Tapi biasanya diawali dengan hubungan langsung, nanti akan berkembang ada yang meneliti mediasinya, ada yang meneliti moderasinya. Jadi semakin komplit gitu kan ke depannya gitu kan diharapkan. Atau memang sudah ada, cuman belum belum ketemu aja barangkali ininya ya. Untuk penelitian ini belum ketemu jurnalnya. Saya yakin sudah ada, tapi untuk penelitian ini hanya membatasi untuk penelitian secara langsung ya. Jadi hubungan secara langsung. Seluruh hubungan antara parlemen diuji sebagai pengaruh langsung tanpa mempertimbangkan potensi mediasi atau moderasi itu kan. Apakah pengaruh label dimediasi oleh SCB atau apakah pengaruh harga hijau yang berbeda tergantung tingkat pengetahuan lingkungan. Ya, minimnya diskusi kontekstual lokal, tidak ada pembahasan mendalam mengenai bagaimana konteks budaya, ya, budaya dan kebijakan Uni Emirat Arab. Nah ini budaya itu memang sangat penting sekali yang harus dikaji ya, karena segala sesuatu kita juga lahir dari budaya, kita mengikuti budaya. Kemudian untuk menjadi green product, green marketing, ya, green packaging, green uh, pricing sehingga menjadi green innovation, kemudian sustainable, semuanya akan lahir dengan budaya yang green juga gitu ya, seperti itu. Padahal kesediaan membayar lebih untuk yang hijau, jadi mereka sudah tidak memperlihatkan apa lagi gitu kan, mempermasalahkan apa lagi, yang penting itu green, mereka berapapun berani. Barangkali itu ya. Perlu penambahan variabel ini untuk solusinya. Perlu penambahan variabel mediasi dan moderasi. Solusinya untuk membuat keadaan ini lebih baik lagi gitu kan. Untuk penelitian ini lebih lebih gencar lagi, lebih lebih mengenal lagi, maka variabel-variabel mediasi dan moderasi dalam penelitian ini harus disentuh gitu kan. Penelitian mendatang bisa menambahkan variabel seperti environment knowledge, kemudian green trust, social norm, kemudian perceived behavioral control. Ya, semua itu diantaranya ini yang disarankan gitu kan untuk menjebatani lebih baiknya lagi penelitian ini, atau merupakan keterbatasan juga karena tidak meneliti variabel ini gitu kan. Tetapi di sini sempat disarankan untuk kedepannya penelitian ini bisa mengambil beberapa variabel yang disarankan ini. Ini sangat bagus sekali ya. Untuk mengungkap jalur pengaruh yang lebih kompleks dan realistis, diskusi negatif non signifikan ya perlu dikembangkan. Hasil negatif seperti GPB seharusnya dibahas secara kritis. Ini bisa menjadi peluang kontribusi teori yang lebih dalam terhadap kesenjangan antara strategi pemasaran dan realistis persepsi konsumen. Jadi ini sepertinya ini penerapannya adalah penerapan pada uh, applied teori ya. Applied teori tidak kelihatan grand teorinya, tetapi mirroring teori dan applied teorinya kebahas juga itu di sini. Gitu. Nah, ini hanya tambahan aja ya, tambahan aja berarti artinya bahwa goodness of it itu diantaranya diukur dengan C-square, RMSC, kemudian GFI, goodness of it index, AGFI, ya, CFI, TLI ini adalah goodness of it yang ada di softwarenya Amos gitu kan. Dan rentangnya itu harus ada di sini rentang kriteria atau cut off point-nya gitu kan. Paling kecil 0,08 kalau RMC kan, atau untuk
Goodness of It itu atau GFI itu harus lebih besar 0,90 ya. AGV itu 0,8 lebih besar 80. Di bawah itu tidak fit gitu ya. Nah, ini penelitian ini sudah di atas atau sudah sesuai dengan kriterianya. Barangkali itu yang bisa disampaikan ini ya dalam Baik, ini sedikit saya simpulkan dulu ya Bu ya. Masya Allah. Sinergi Terima untuk kasih. masa depan berkelanjutan. Pemasaran hijau yang efektif harus mengedepankan transparansi, harus terbuka, transparan. Di mana-mana juga eh, green government harus transparan. Kalau tidak transparan nanti jadi black government ya, sehingga jadi permasalahan di negara kita kan jadi PR Prabowo ini. Kemudian inovasi, itu kan inovasi jelas harus harus sustainable innovation ya, inovasi yang berkelanjutan. Kalau kalau sesaat aja inovasi tidak dilakukan, maka akan ketinggalan. Segala sesuatu, perusahaan, produk dan lain sebagainya, tidak inovasi ya sudah ketinggalan gitu kan. Seperti bumi berputar sedikit aja waktu itu ya sudah kita acak-acakan ya. Sama gitu kan perusahaan juga harus inovasi. Sekarang otomotif lihat inovasi semua melakukan inovasi, tidak inovasi tidak dilirik ya. Kolaborasi ya harus kolaborasi gitu kan. Saya kalau tidak kolaborasi dengan Ibu Risa, saya tuh nggak bakal bisa presentasi ini. Terus terang aja ya. Masya Terima Allah. kasih Ibu Risa atas Sama-sama Pak kolaborasinya. Asep. Ya, semuanya gitu kan kolaborasi gitu kan. Penting untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Poin utamanya kesadaran konsumen meningkat. Diharapkan seperti itu. Pemasaran hijau adalah kebutuhan yang strategis sekali. Hijau-hijau itu kebutuhan yang strategis ya. Semua perilaku kita harus hijau, transparansi dan otentisitas adalah kunci. Inovasi dan teknologi memperkuat aksi hijau. Kolaborasi multi pihak sangat penting. Itu barangkali yang dapat disimpulkan oleh kelompok kami, oleh Ibu Risa dan saya. Sekali lagi saya terima kasih atas diberikan kesempatannya untuk mempresentasikan ini Ibu Risa dan teman-teman Baik. sekalian, terutama kepada Bapak Profesor eh, Wibowo Peri ya. Kenapa kalau di luar negeri itu lektor kepala itu kan sudah asosiat profesor gitu kan, saya panggilnya profesor aja gitu kan, satu langkah lagi beliau kan Bu ya gitu kan. Insya Allah kita Untuk fullnya doakan. kan jenderal aja kan ada mayor jenderal, kemudian apalagi Bu ya letnan jenderal. Sama Baik. itu juga profesor juga kan, beliau itu udah asosiat profesor kalau di luar negeri itu kan. Maka mohon maaf saya kemukan seperti itu. Terima kasih Ibu Risa, Baik. Ibu Risa. Terima kasih atas Terima kasih. kesempatannya, dukungannya dan sebagainya. Prof. Ferry dan teman-teman sekalian yang ada di kelas ini, saya mohon maaf dari segala kekurangannya. Seperti inilah saya adanya. Mohon maaf banyak sekali keterbatasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, luar biasa ya Pak. Di tengah segala keterbatasan, akhirnya kami bisa presentasi. Sering kali kami berkomunikasi dari awal ya Pak Asep ya. Beberapa Iya kali Ibu. kita revisi Iya. bahannya, sehingga terjadilah sebuah kesimpulan yang kami tuangkan ke dalam PPT ini. Terima kasih untuk dosen kami, Pak Ferry, Prof. Ferry ya. Insya Allah Allah mudahkan semuanya. Terima kasih juga untuk dosen pertama ada Prof. Usep yang luar biasa. Semoga Allah mudahkan juga segalanya. Terima Amin, kasih juga amin. untuk rekan-rekan, termasuk Mbak Fisma yang memudahkan kita hari ini untuk recording, gitu ya Mbak Fisma. Semoga Allah mudahkan juga ya Mbak Fisma segala urusannya. Dan Bapak Ibu Amin. semuanya, sekian dari kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan. Ayo mari kita sama-sama mulai peka terhadap lingkungan kita. Karena kalau bukan Amin. mulai dari kita, siapa lagi yang akan memulainya? Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yulia, terima kasih juga Mbak.